Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pandu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai keamanan jaringan pada modul 2, yaitu footprinting, scanning, dan enumeration. Pertama yaitu langkah-langkah hacking. Langkah-langkah hacking yang pertama adalah footprinting. Footprinting di sini yaitu merupakan fase untuk pengumpulan informasi. Tools yang bisa digunakan yaitu seperti Whois atau NSLOOKUP. Kemudian scanning. Scanning bisa dengan cara melihat port yang terbuka, yaitu dengan tools yang bisa digunakan seperti Nmap. Kemudian enumeration. Enumeration merupakan proses identifikasi akun pengguna dan tools yang biasa digunakan seperti DAM-ACL atau RPC Info. Berikutnya adalah gaining access. Gaining access di sini bisa diilustrasikan sebagai memasukkan sebuah kunci ke dalam suatu sistem. Tools yang bisa digunakan seperti TCP/DAM. Kemudian escalating privilege, yaitu berusaha mendapatkan kontrol terhadap administrator. Toolsnya seperti password cracking. Selanjutnya adalah pilfering, yaitu menguras seluruh isi dari sistem atau seluruh informasi dari suatu sistem. Selanjutnya adalah covering tracks atau menyembunyikan jejak. Contoh tools yang bisa digunakan yaitu seperti Zep atau rootkits. Selanjutnya creating backdoors, yang biasanya merupakan suatu istilah untuk membuat suatu lubang pada sisi belakang sistem yang tidak dapat diketahui oleh administrator. Dan yang terakhir adalah denial of service. Jika kita tidak berhasil menjadi super user ataupun mengendalikan seluruh sistem layaknya seorang administrator, maka pilihan terakhir yaitu denial of service atau mematikan seluruh sistem. Contoh toolsnya seperti ping of death. Berikutnya adalah teknik intelijen. 3 langkah utama hacking adalah footprinting, scanning, dan enumeration. Konsep hacking sebenarnya seperti sebuah aksi militer, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi target, yaitu kita dapat menggunakan footprinting. Kemudian analisa kelemahan menggunakan scanning, kemudian membangun dan memberikan serangan. Berikutnya pengumpulan tinjauan proses. Kita tidak dapat menyerang suatu sistem apabila kita tidak dapat mengenali suatu sistem tersebut. Oleh karena itu, langkah awal kita harus mengetahui siapa target kita dan kelemahan-kelemahan apa yang dapat kita gunakan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengenali host ataupun sebuah komputer dari sistem tersebut. Kemudian kita menganalisa port yang dapat kita masuki, kemudian service ataupun layanan yang dapat kita gunakan, dan kerentanan yang dapat kita manfaatkan. Berikutnya adalah footprinting. Footprinting merupakan teknik pengumpulan informasi mengenai suatu komputer dan entitasnya. Entitas di sini yaitu bisa meliputi dari sisi server ataupun dari sisi lainnya. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara DNS query, network enumeration, network query, identifikasi sebuah sistem operasi, organisasi query, ping sweeps, titik temu query, port scanning, pendaftar query, SNMP query, dan jejaring World Wide Web. Seperti yang kita ketahui, istilah footprinting biasanya merujuk pada suatu awal penyerangan. Perintah-perintah yang dilakukan untuk dapat
melakukan serangan yang akan kita bangun untuk selanjutnya. Tools yang biasanya digunakan seperti SumSpade, NSLOOKUP, Traceroute, Nmap, dan NeoTrace. Pengumpulan informasi dapat dibagi dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi penyerangan, kita harus melakukan identifikasi target dan identifikasi jenis serangan apa yang akan kita lakukan terhadap target. Dari sisi pertahanan, kita harus mengetahui apa yang mereka gunakan, dan kita harus siap bagaimana jika kita masuk dan kita akan dilacak, yang biasanya kita harus mengetahui analisa dari suatu kerentanan terhadap suatu sistem yang akan kita masuki. Kemudian dari sisi sistem yang kita bisa ketahui yaitu alamat IP, nama, dan domain, serta sistem operasi baik dari tipe maupun versi. Kemudian nama pengguna atau account mereka, struktur file, dan port yang terbuka. Dari port ini kita dapat mengetahui service dan program apa saja yang sedang berjalan dan mereka gunakan. Kemudian dari sisi jaringan, yaitu kita harus mengetahui sistem informasi dari semua komputer dari sistem tersebut. Kemudian topologi jaringannya, informasi lalu lintas jaringan, dan server. Perspektif pertahanan, kita harus identifikasi informasi yang akan kita berikan. Kemudian identifikasi dari kelemahan dari suatu sistem yang kita bangun ataupun yang kita selidiki. Kemudian kita harus mengetahui kapan suatu sistem atau jaringan sedang diselidiki ataupun akan diselidiki. Kemudian identifikasi sumber penyelidikan. Selanjutnya kita harus lebih peka terhadap ancaman dan membangun aktivitas sejak audit. Yang dimaksud adalah kita harus mengetahui dan selalu mengupdate suatu informasi maupun selalu memeriksa dari suatu sistem atau jaringan yang kita miliki. Tools yang biasanya digunakan dalam Linux yaitu daripada sistem lokal, yaitu bisa hostname, ifconfig untuk mengetahui sebuah IP, who, last. Kemudian pada sistem remote kita menggunakan ping, traceroute, yang biasanya traceroute ini digunakan untuk mengetahui jalur-jalur yang digunakan untuk memasuki sebuah sistem atau jalur-jalur yang dilewati. Kemudian NSLOOKUP, whois, ARP, nestat, kemudian tools lainnya seperti Airsoft. Pada utilitas lainnya seperti Wireshark atau paket sniffing, kemudian Nmap. Pada Ubuntu Linux kita dapat menggunakan tools-tools dengan cara membuka sistem, administration, network tools, yaitu tools yang bisa digunakan seperti ping, nestat, traceroute, portscan, NSLOOKUP, finger, dan whois. Pada Windows, tools yang bisa digunakan yaitu SumSpade, sebuah alat pelacakan internet, Wireshark, kemudian command line tools, dan lainnya. Ini merupakan contoh traceroute ke targetcompany.com. Langkah traceroute di sini ditampilkan suatu contoh traceroute, hasil traceroute ke targetcompany.com. Di sini kita dapat mengetahui server-server maupun gateway apa saja yang dilalui untuk menuju ke targetcompany.com, yaitu kita bisa lihat dari poin 1 hingga poin 12. Ini merupakan contoh traceroute atau pemetaan jaringan. Di sini pertama yaitu dari router internet akan menuju ke VPN ataupun firewall. VPN di sini merupakan
akses private, kemudian private merupakan suatu lubang atau jendela yang merupakan keamanan dari suatu sistem akan menuju ke masing-masing sistem informasi atau host. Contoh dasar penggunaan whois, yaitu kita bisa mengetikkan ini whois, maka informasi yang keluar yaitu domain name, register, yaitu siapa yang menggunakan, kemudian kontak atau detail dari suatu pengguna, kemudian name server beserta alamatnya. Berikutnya adalah scanning. Scanning dapat dibandingkan dengan seorang pencuri yang memeriksa pintu dan jendela agar dapat masuk. Hal ini memang bisa dilakukan pada jaringan, yaitu dengan cara kita harus mengetahui port mana yang terbuka sehingga kita dapat masuk. Scanning di sini juga merupakan sebuah seni mendeteksi sebuah sistem sehingga dapat kita jangkau, yaitu melalui jaringan internet. Jenis informasi yang dikumpulkan dengan adanya scanning ini yaitu bisa layanan TCP atau UDP, kemudian sistem arsitektur dari sebuah sistemnya, kemudian alamat IP spesifik dari sistem, dan tipe sistem operasi yang mereka gunakan. Ping sweep merupakan sebuah metode yang dapat menetapkan kisaran alamat IP. Ping sweep di sini toolsnya diantaranya yaitu ICMP sweeps, broadcast ICMP, non-echo ICMP, TCP sweeps, dan UDP sweeps. Berikut merupakan contoh penggunaan dari ping sweeps. Pertama, dari seorang hacker ataupun yang ingin mengakses kepada seorang target, dia akan melakukan sebuah request. Kemudian dari target akan mengirimkan pesan reply, yaitu menggunakan ICMP. Contohnya pada Unix yaitu menggunakan fping dan jping, kalau pada Windows yaitu pinger. Broadcast ICMP. Di sini terdapat contoh penggunaan broadcast, yaitu pada berbagai komputer melakukan reply terhadap request dari pengacau atau seorang hacker. Dan di sini kita dapat membedakan antara Unix dan Windows, yaitu Unix menjawab permintaan yang diarahkan ke alamat jaringan, yaitu menjawab permintaan dari request seorang pengacau. Sedangkan jika Windows, dia akan menolak. Kemudian contoh pada non-echo ICMP. Contohnya yaitu ICMP pada tipe 13, yaitu asal mula adanya timestamp, yaitu merupakan waktu ketika terakhir pengirim membuka pesan sebelum dikirim. Yang dimaksud adalah ketika pengguna sebelum mengirimkan sebuah pesan, maka waktu tersebut yang akan dicatat. Kemudian penerimaan timestamp, yaitu merupakan pada saat pertama si receiver menerima sebuah pesan. Kemudian pengiriman timestamp merupakan si receiver terakhir mengirim sebuah pesan. TCP sweeps, yaitu yang pertama adalah dengan mengirimkan sinkronisasi antara klien pada server, kemudian mendapatkan balasan, dan terakhir mengirimkan sinkronisasi kembali. Nah, kapan reset akan dikirimkan? Yaitu ketika RFC tidak muncul dengan benar. RFC sendiri yaitu berisi tujuan ataupun maksud dalam Praktikum ini yaitu sebuah server. Kita dapat mengetahui IP dan nomor port, dan asal IP dan nomor port. Nah, jika pada pesan ICMP itu terdapat unreachable atau kita tidak dapat mendapatkan balasan,
yaitu jika kita menggunakan UDP datagram. UDP ini tidak dapat diandalkan karena router dapat melakukan drop paket UDP. Kemudian, layanan UDP mungkin tidak merespon dengan benar ketika diperiksa. Selanjutnya, firewall dikonfigurasi untuk menjatuhkan UDP yang dikirimkan. Dan yang terakhir adalah nonaktif dari UDP akan menanggapi. Port scanning. Tipe-tipenya adalah pertama adalah TCP connect, kemudian TCP sync scan, stealth scan, explicit stealth mapping technique. Contohnya sync, acknowledge, pin, xmas, and null. Inverse mapping seperti reset scan, domain query and source, proxy scanning, dan yang terakhir TCP reverse ident scanning. Tipe port scanning. Yang pertama adalah TCP connect atau scan. Dia akan mengirimkan sebuah sinkronisasi, kemudian mendapatkan acknowledge, dan akan mengirimkan sebuah sambungan yang terakhir. Nah, namun sambungan ini dapat diakhiri jika proses permintaan dari sinkronisasi tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Tipe yang kedua adalah TCP sinkronisasi scan atau setengah scanning. Dia akan memutuskan koneksi dengan mengirimkan sebuah reset. Kemudian stealth scan merupakan sebuah teknik dengan melakukan yang pertama adalah melewati aturan penyaringan atau filtering, tidak akan dicatat oleh sistem target logging mekanisme sehingga akan menjadi aman. Kemudian menyembuhkan diri dari lalu lintas jaringan. Tekniknya dalam stealth scan adalah sinkronisasi acknowledge scan, pin scan, xmas scan, dan null scan. Port scanning. Tekniknya yaitu random port scan, slow scan, fragmentation scanning, decoy, dan coordinate scan. Kemudian penjelasan pada port scanning yang pertama adalah random port scan, yaitu mengacak urutan port untuk dapat mencegah adanya deteksi. Yaitu jika kita berhasil memasuki sebuah port suatu sistem lain, kita menggunakan random port scan, yaitu random port dari kita sendiri sehingga kita tidak dapat diketahui atau dilacak keberadaannya. Kemudian menggunakan slow scan. Slow scan di sini yaitu kita harus membutuhkan kesabaran karena kita dapat melakukan scan bahkan 2 paket per hari dalam suatu target sehingga kita tidak dapat dicurigai. Kemudian fragmentasi scanning. Kita dapat mengetahui sumber dan nomor port tujuan. Kemudian umpan atau decoy, yaitu kita dapat menggunakan alamat palsu dalam melakukan suatu penyerangan. Kemudian koordinat scan, yaitu dengan menggunakan koordinat ini kita tidak akan diketahui oleh suatu sistem yang kita selidiki. Deteksi sistem operasi, itu bisa dengan cara binary grabbing, DNS high info record, TCP/IP stack fingerprinting. Berikut merupakan contoh deteksi sistem operasi. DNS high info record merupakan sepasang string yang mengidentifikasi jenis perangkat keras dan sistem sebuah operasi. Contohnya yaitu Ultraspark 5 dan Solaris 2.6. TCP fingerprinting yang merupakan sebuah tools untuk mendeteksi sistem operasi berikutnya, yaitu dengan cara mengirimkan paket TCP tertentu ke IP target dan mengamati respon yang akan menjadi unik pada suatu kelompok tertentu. Yaitu tools yang bisa digunakan yaitu Devin Probe, The Bogus Flag Probe, dan sebagainya. Firewalking, yaitu mengumpulkan informasi tentang remote jaringan yang dilindungi oleh firewall. Tujuan dari firewalking di sini adalah pemetaan port yang terbuka pada suatu firewall
kemudian pematangan jaringan yang berada di belakang firewall. Jadi jika kita telah mengetahui kita tidak dapat menembus dari sebuah firewall, kita akan mengetahui sebuah pematangan jaringan atau topologi. Cara kerja dari firewalking yaitu menggunakan paket traceroute seperti paket filter untuk menentukan apakah suatu paket tertentu dapat melewati perangkat tersebut. Traceroute juga tergantung pada lapisan IP, yaitu setiap transport protokol dapat digunakan dengan cara yang sama, yaitu seperti TCP, UDP, dan ICMP. Yang dibutuhkan adalah alamat IP dari gateway terakhir sebelum firewall tersebut memblok ataupun firewall berjalan, sehingga kita dapat mengetahui topologi dari ataupun alamat IP yang sebenarnya sebelum firewall tersebut berusaha mencegah atau memblok, serta alamat IP dari host yang terletak di belakang firewall, sehingga kita dapat mengirimkan paket kepada alamat IP secara langsung. Waypoint. Jika kita mencoba traceroute ke sebuah mesin di balik firewall, kita pastinya akan mendapatkan blok dari filter ACL untuk melarang adanya pemeriksaan. Maka gateway juga akan merespon untuk menindaklanjuti dari traceroute yang kita lakukan. Bahkan firewall pun dapat menjadi sebuah waypoint. Tujuannya yaitu melakukan traceroute ke mesin yang sama dengan traceroute probe yang berbeda menggunakan TCP yang berbeda. Jika kita mendapatkan respon dari firewall, maka lalu lintas tersebut bisa saja diperbolehkan oleh firewall, ataupun kita hanya mengetahui sebuah host atau alamat IP dari sistem yang disembunyikan oleh firewall. Nah, namun jika kita terus-menerus diblokir, maka jadi seluruh lintas ini memang telah diblokir dan kita tidak dapat memasukinya. Yaitu selain itu kita dengan firewalking ini kita dapat mengirimkan paket ke setiap host di belakang perangkat pakai filtering, sehingga kita dapat menghasilkan sebuah peta akurat atau topologi jaringan yang disembunyikan oleh firewall. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Yaitu kita harus melakukan aturan jangka panjang pada sistem administrator dengan mematikan sistem layanan yang tidak digunakan. Sedangkan pada workstation pribadi atau sistem kita pribadi secara pribadi, yaitu hacker memiliki akses ke utilitas untuk scan server, tetapi kita juga bisa melakukan akses ataupun melakukan keamanan dengan cara mengetahui cara-cara hacker bagaimana memasuki sebuah akses, sehingga kita dapat melakukan filtering atau penjagaan. Selain itu, hacker dapat melihat port yang kita buka, sehingga kita dapat mengetahui apa yang akan dilihat hacker dan menutup semua port yang seharusnya tertutup. Tools yang bisa kita gunakan yaitu Nmap dan Ethereal. Nmap di sini merupakan tools yang dilakukan untuk melakukan sebuah scan pada sebuah server dan memberitahu kita port yang terbuka, sehingga kita dapat melacak ataupun memeriksa port-port kita yang terbuka ataupun melacak port-port sistem lain yang terbuka dengan menggunakan tools Nmap. Tools berikutnya adalah Ethereal. Dengan Ethereal ini kita dapat mengetahui lalu lintas jaringan dan mencari tahu apakah hacker sudah melihat ataupun sudah masuk ke dalam sistem kita. Bab berikutnya adalah enumeration. Apakah enumeration? Yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi mengenai account, sumber daya jaringan, dan file sharing. Berdasarkan kategorinya, yaitu bisa seperti sumber daya jaringan, user and group, aplikasi, dan banner. Tekniknya atau dengan enumerasi kita dapat mengetahui OS secara spesifik. Berikut adalah contoh dari footprinting dan enumeration menggunakan netcraft.com.
Di sini terlihat sebuah informasi yaitu mengenai dari website www.eepisminits.edu. Di sini dapat diketahui yaitu domainnya eepisminits.edu, IP addressnya 202.985.16 dari negara Indonesia, dibuat pada bulan Desember tahun 2000. Domain register yaitu educaus.net. Organisasi EEPISMIN ITS, Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya ITS, Keputih Sukolilo Surabaya East Java, kode pos 60111 Indonesia. Di sini kita juga dapat mengetahui name servernya yaitu ns1.eepisminits.edu, dns.admin@eepisminits.edu. Untuk name server organizationnya kita lihat di sini yaitu EEPISMIN ITS, sama seperti organisasi yang di sini. Kemudian hosting history pada bulan Januari tahun 2012 yaitu direct number ICNIC. Kemudian kita dapat mengetahui IP addressnya, kemudian OS-nya kita dapat mengetahui yaitu Linux, kemudian web servernya. Inilah informasi yang dapat kita ketahui melalui netcraft.com menggunakan footprinting dan enumeration. Selanjutnya, enumeration pada Windows. Di sini protokol akan menyediakan sebuah informasi. Contohnya seperti CIFS/SMB dan NetBIOS. Kemudian perintah null session, netuse / nomor IP /IPCS string /u. Nah, di sini digunakan untuk penanggulangan menyaring NetBIOS terkait TCP UDP port dari 135 sampai 139 yaitu firewall, kemudian mematikan NetBIOS, kemudian membatasi anonymous. Nah, sumber sistem dan alat hacking itu dari resource kits 2K dan XP, serta beberapa alat yang dapat ditulis kembali oleh seorang hacker. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan dari DAMSEC. Berikut adalah contoh dari penggunaan DAMSEC, yaitu sebuah tool yang digunakan untuk melacak pekerjaan enumerasi dengan memanfaatkan null connection, sehingga tool ini dapat menampilkan user account secara detail seperti perubahan password, admin, dan expired. Sekian presentasi dari saya mengenai footprinting, scanning, dan enumeration. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.